Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah jam tangan Seiko yang menurut saya sih bagus banget tapi agak underappreciated gitu ya. Jadi nggak ada yang review, bahkan nggak ada yang unboxing. Ada sih yang unboxing tapi yang varian satu lagi. Jadi setahu saya model Seiko ini keluar dengan dua varian, yaitu yang warna coklat keunguan seperti ini dan yang warna biru muda. Nah, saya taruh gambar di sini ya. Nah, yang biru muda itu udah ada yang unboxing, jadi lumayan lah ya, udah ada yang appreciate juga dan itu sebenarnya bagus juga. Tapi menurut saya yang warna gelap atau yang warna coklat keunguan ini lebih bagus. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Dan yang ini sama sekali nggak ada yang unboxing, nggak ada yang review, hanya ada teaser atau trailer gitu ya, video promosi dari Seiko sendiri. Kalian bisa cek di YouTube. Yang ini tipenya namanya SPB 307J1. Nah, yang warna biru muda itu SPB 305J1. Dan ini keluar kayaknya untuk pasar internasional aja. Jadi yang SPB doang ya, biasanya kan ada versi JDM-nya tuh yang serinya agak lain kodenya ya. Tapi ini hanya ada di SPB. Saya juga bingung kenapa. Tapi usut punya usut, ternyata model yang seperti ini ya, yang pakai movement ini tuh ternyata dulu udah pernah ada, tapi beda desain tentunya, di seri termasuk Seiko Brights atau Seiko Ananta gitu ya. Dan oke, nggak perlu dipusingin, yang jelas ini yang menurut saya keren banget. Saya langsung ambil aja ya. Kenapa saya bilang keren? Seiko ini ya, tentu saja yang pertama kali kita lihat adalah dialnya ya. Dialnya itu merupakan dial Asanoha Leaf gitu ya. Jadi kalau kalian lihat, mungkin yang warna gelap ini agak susah kelihatan juga. Jadi dia itu ada kayak pattern daun gitu di dalamnya dan itu khas banget di Jepang ya. Dan yang kedua, kalau dari saya sendiri sih yang paling saya suka adalah cutting dari hour markernya. Kalian bisa lihat ya, cutting dari hour markernya itu di sini gede-gede gitu ya. Dan kalau kalian lihat, dia kayak memancarkan cahaya atau memantulkan cahaya banget gitu ya. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kalau kita mau lihat bintang gitu kan, harus ada malam gitu. Jadi kenapa saya pilih dial yang gelap? Karena di dial yang gelap itu ini kayak shining, shimmering, splendid banget. Kalian bisa lihat ya. Tuh. Dan ini kalau misalnya, ini kan kebetulan di cahaya lampu softbox segini ya. Jadi kelihatannya kayak bening gitu, putih, cahayanya gitu aja ya. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat lebih deket, hour markernya itu ada kayak garis-garis yang ngebuat dia memiliki kayak prisma effect gitu ya. Jadi kalau kena cahaya itu bisa terjadi kayak pantulan seperti pelangi gitu ya. Warnanya bisa merah, kuning, hijau gitu. Dan itu menurut saya keren banget sih. Nah itu sih yang sebenarnya ngebuat saya kepengen banget dan suka banget sama jam ini gitu. Dan yang saya tahu itu juga pernah ada di seri Grand Seiko. Makanya ini tuh Seiko tapi feel-nya rasa Grand Seiko. Ya ini kasarnya aja ya, karena seperti kita tahu kalau Grand Seiko semuanya hand polished gitu. Kalau ini kan pasti semuanya mesin ya. Tapi mungkin ya, mungkin 60-70%, 80% mungkin ya masih dapat gitu ya feel GS atau Grand Seiko-nya itu. Nah, kemudian setelah tadi yang kedua hour marker, yang ketiga adalah kacanya dulu aja. Kacanya itu udah sapphire crystal dengan inner atau anti-reflective coating bagian dalam gitu. Jadi kalau kalian lihat gini, ini kan kayak jelas banget ya. Padahal ini kan lampu saya kenceng banget gitu ya. Jadi harusnya kan mantulin lampu kalau dia nggak ada anti-reflective coatingnya sama sekali. Nah, tapi kalau kalau saya hadapin ke lampunya, nih, tetap putih kayak gini ya. Karena dia nggak ada yang anti-reflective coating yang bagian luar. Jadi yang bagian dalam aja. Nah, terus habis itu, selanjutnya yang buat saya suka dengan jam ini adalah dia, kalian bisa lihat ya, ini serinya namanya Sharp Edge. Jadi kalau kalian lihat potongan-potongannya seperti Seiko Samurai gitu ya, tajam-tajam. Dan ini
kayak brush finish, ini brush finish, nah ini polish finish, walaupun polishnya mungkin belum kayak Grand Seiko yang bisa buat ngaca tanpa ada distorsi ya, ini masih ada dikit, tapi ini udah bagus banget menurut saya. Dan kemudian coatingnya, ya, coating dari stainless steel ini udah pakai super hard coating. Kalau dulu kalau nggak salah seri sebelumnya itu pakai ini Dia Shield, tapi saya nggak tahu ini pakainya apa, karena hanya disebutkan ya ini pakai super hard coating gitu, dia nggak sebutin Dia Shield seperti dulu dan nggak ada tagnya juga gitu. Terus dia udah solid link, solid end link ya. Terus habis itu melt clasp seperti ini, dan menurut saya ini juga yang ngebuat dia feel-nya kayak GS atau Grand Seiko ya. Karena Grand Seiko setahu saya juga seperti ini, cuman tentu saja ya pastinya lebih higher quality. Nggak tahu juga sih, saya pernah coba beberapa kali di butiknya, tapi menurut saya ya mirip-mirip aja ya. Atau mungkin saya juga belum tahu lebih dalam. Tapi yang jelas ini udah menyerupai sih, mungkin sekitar 60-80% ya, 75% mungkin. Nah, terus di belakangnya juga biasanya kan belakangnya pakai hard like crystal ya. Ini udah pakai sapphire crystal. Terus nah ini dia nih. Movementnya adalah 6R21. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi kan yang baru kan 6R35 ya. Kok ini keluaran terbaru juga, tetapi movementnya 6R21. Nah, usut punya usut, ternyata movement ini udah pernah dipakai sama seri Seiko yang tadi sudah saya sebutin ya. Seiko Ananta kalau nggak salah, atau Seiko Brights ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan menurut saya movement ini oke banget ya. Karena dia itu kalau di kertas spec sheet-nya Seiko sih sebutannya plus 25 detik, minus 15 detik. Tapi pada kenyataannya, selama saya pakai, ini selama sebulan penuh ya. Kenapa saya bisa pakai terus sebulan? Karena ini benar-benar kayak honeymoon period-nya tuh panjang gitu ya. Jadi seneng banget pakai jam ini. Dan saya pakai, kalau pas lagi saya pakai itu dia minus 1 detik. Tapi kalau pas lagi saya taruh, posisi resting seperti ini, dia itu plus 3 detik. Jadi kalau dihitung-hitung cuma plus 2 detik sehari ya. Bahkan mungkin kadang kalau misalnya kita lebih panjang waktu pakainya daripada enggaknya, mungkin bisa plus 1 detik sehari gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya minus 1 detik plus 3 detik itu udah oke banget. Dan yang paling ngebuat saya suka banget tentu saja adalah movement ini nggak sembarangan. Dan ini jarang banget disebutin ya. Jadi dari semua yang udah saya sebutin, ini yang salah satu yang penting banget. Karena movement ini bergerak di 28.800 vibration per hour. Apa tuh maksudnya? Jadi biasanya jam tangan Seiko itu kan yang biasa-biasa aja, yang standar itu rata-rata 21.600 vibration per hour. Jadi dia disebutnya movement 3 Hz atau 3 Hz. Jadi per detiknya itu, gerakannya itu 6 ya. 6 getaran gitu. Nah, kalau 28.800 per hour ya, berarti per detiknya itu dia 8 getaran per detik. Jadi sebutannya movement 4 Hz. Nah, movement ini juga adalah maksudnya getaran movement ini juga yang banyak digunakan oleh jam tangan Swiss sampai sekarang ya. Jadi menurut saya kayak wow, even mungkin yang paling wow kan kalau di dunia horologi mungkin Rolex ya. Rolex saja masih pakai beats-nya yang 28.800 vibration per hour. Jadi beats-nya sama getarannya tuh. Kalau kalian lihat cukup halus. Walaupun memang sekarang sudah ada yang high beat ya. High beat kan 36.000 ya vibration per hour gitu. Atau orang bilang 5 Hz atau 10 vibration tiap detiknya. Jadi kalau kalian lihat nih, pada saat detiknya bergerak, dia itu lebih mulus daripada jam tangan Seiko kebanyakan ya. Nggak semua, tapi kebanyakan. Gitu ya. Dan kalau nggak salah, movementnya Seiko yang pakai kayak 6L itu juga 28.800 vibration per hour. So, ini yang menurut saya selling point banget karena kayak, wow, kita bisa dapatkan seri Presas dengan getaran yang 28.800 itu kayak jarang banget ya. Kalau movementnya bukan yang kayak 6L gitu ya. Nah, terus sambil jalan lagi, ya sign crown, ini juga sign. Terus habis itu, apa lagi ya? Nah, tentu saja yang ada di dialnya ini ya. Jadi komplikasinya, kalau dilihat
Dialnya seperti ini, sub dialnya ada 3. Nah, ini power reserve. Jadi power reserve-nya itu di 45 jam. Jadi kalau kita ketahui 6R35 tuh di 70 jam, ini 6R21 di 45 jam. Jadi sedikit lebih pendek power reserve-nya, tapi tadi vibration per hour-nya lebih tinggi gitu ya. Lebih high bit daripada si 6R35 ya. Menurut saya itu lebih penting. Kenapa? Karena secara estetik lebih menarik aja ya yang smooth second hands gitu ya. Nah, kalau misalnya power reserve-nya gimana? Power reserve-nya lebih pendek kan? Ya kita tinggal puter. Ini kan tinggal ada hand winding-nya juga ya. Bisa kita lihat ya. Mungkin kedengaran. Mungkin biar kedengaran saya taruh deket mic saya. Oke. Cukup kedengaran ya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya ini menarik banget sih. Dan dialnya itu loh. Ya, udah ada teksturnya. Terus habis itu ada sunburst-nya juga di sub dialnya. Terus gerakannya second hand-nya cukup smooth. Terus habis itu hour marker-nya itu shining, shimmering, splendid ya. Terus ini juga pakai super hard coating. Jadi udah sebulan saya pakai itu. Nggak tahu ya kelihatan atau nggak di kamera. Hampir nggak ada goresan. Padahal yang saya tahu kalau bracelet Seiko yang saya punya, Seiko Turtle misalnya ya, itu dipakai seminggu aja biasanya udah lumayan ada baret-baret. Ini nggak ada ya. Dan berarti super hard coatingnya lumayan sih menurut saya. Cuman ya saya juga nggak pakai yang macam-macam sih. Kayak misalnya lagi naik gunung itu atau yang lain-lain, enggak, ya dipakai ke kantor aja biasa gitu. So ya, sementara sih itulah yang ngebuat saya suka banget sama jam ini, dan yang ngebuat saya ngerasa kok nggak ada sih yang bahas mengenai jam tangan ini ya, gitu. Dan waktu saya beli di MacWatch itu sisa 1 gitu ya. Jadi jujur ini nggak disponsorin atau endorse dan lain-lain ya. Jadi ini adalah memang pilihan saya. So mudah-mudahan masih ada. Kalau misalnya kalian pengen, saya taruh linknya di bawah ya. Dan kalau tiba-tiba nanti harganya naik gara-gara video ini discovered gitu ya, orang-orang jadi tahu ya, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud membuat atau menggoreng-goreng, tapi ini memang pendapat pribadi saya setelah menggunakan jam ini selama 1 bulan. Oh iya, ada hal yang menarik lagi yang belum sempat saya jelaskan mengenai hands dari jam tangan ini ya. Kalau kalian lihat ya di hour hand ya dan minute hand-nya itu kalau kalian lihat ada 2 warna ya, ada yang agak putih, ada yang polish gitu. Nah, awalnya saya kira ini brush, yang sebelah brush, sebelah polish, tapi ternyata nggak. Jadi yang sebelah polish, yang sebelah itu kayak coating gitu ya, kayak sandblasted gitu ya. Jadi kelihatannya lebih putih. Nah, ini juga ngebuat di low light itu lebih kelihatan. Satu lagi mengenai low light, saya juga lupa sebutkan bahwa jam ini ternyata memiliki lume juga. Kalau kalian lihat di tengahnya ya, di hour dan minute hand-nya. Kemudian di hour markernya juga ada sedikit-sedikit di atas ini. Ada lume-nya juga. Dan lumayan sih menurut saya lume-nya, walaupun ya tidak seperti Seiko Prospex tentunya. Ya, dan ini ya udah bentaran juga udah kelihatan mulai redup, tapi kalau kita baru masuk bioskop nih ada gitu lumenya ya. Dimensinya kan nih 40,2 mm ya diameternya. Terus habis itu ketebalannya 12,2 mm, lak-to-laknya 47,4 gitu. Jadi sebenarnya secara dimensi ini cukup memasuki teritori sport watch, tapi dengan desain yang masih dressy gitu. Dan menurut saya kalau dipakai ya, terlebih yang warna gelap ini, ya, itu kelihatannya kayak, ya seperti kita tahu kalau kita pakai baju warna gelap biasanya kita kelihatan kurusan ya. Jadi seperti itu juga karena warna gelap, jadi dia kelihatannya masih kayak
nggak kayak di bawah 40 juga sih ya, kayak true to size 40 gitu. Tapi kalau yang warna terang mungkin kelihatannya kayak 41 gitu ya, kira-kiranya. Dan kalau kalian lihat nih, ini tuh braceletnya bagus banget ya. Dia kayak ada flat linknya gitu, jadi kayak begitu kena cahaya, shining, shimmering, splendid. Seneng banget saya nyebutin itu kayaknya ya. Iya, jadi secara size juga udah, saya coba di tangan juga udah, dan menurut saya worth it banget sih jam ini. Dan yang saya bingung kok nggak ada sih yang review jam ini ya. Jadi bisa dibilang kalau kalian ketemu jam tangan ini sampai saat video ini dibuat, ini masih setelah saya muter-muter ya, ini masih review pertama mungkin di YouTube dan bahasa Indonesia gitu. Dan yang bahasa Inggris juga nggak ada. So ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi referensi buat bro sekalian yang sedang mencari jam tangan untuk tahun baru gitu ya. Ada lagi yang belum saya sebutin, dia jewels-nya itu 29 jewels, cuman ya jewels kan istilahnya kalau sekarang cuman untuk apa ya, kayak supaya nggak aus aja gitu ya, jadi nggak jadi patokan apa-apa gitu. Terus dia itu udah, tadi kan udah bisa ya, udah bisa dilihat, udah automatic, bisa hand winding juga, ada power reserve, day date gitu. Itu aja sih komplikasinya ya. Saya rasa udah semua. Oh ya, satu lagi. Jadi yang belum saya sebutin itu lak ini ya. Laknya 20 mm, jadi ini juga bisa kita dengan mudahnya ganti gitu dengan strap kulit. Tapi saya suka banget sih sama bracelet ini, jadi mungkin saya nggak akan ganti. Terus satu lagi beratnya ya, saya nggak lupa beratnya itu lingkar tangan saya ini di 17 cm. Jadi dengan lingkar tangan segini, jadi dipakai tuh masih menurut saya pas banget ya. Kalau kalian lihat nih, tuh ya, pas banget. Dan nggak kelihatan kegedean, nggak kelihatan kekecilan tentunya, tapi pas aja. Beratnya udah saya timbang di 148 gram. So ya nggak gitu berat juga ya menurut saya. Malah kelihatan gimana ya, karena mungkin bener-bener posisinya tuh imbang banget di tangan gitu ya, kayak duduk banget di tangan, jadi kayak ya nyaman aja gitu dipakainya gitu. Water resistant, nah satu lagi water resistant 10 bar ya, jadi 100 meter, tapi kan ini kan nggak screw down ya, jadi saya juga nggak akan pakai untuk berenang pastinya. Tapi saya suka sih kalau misalnya jam tangan yang agak dress itu nggak usah screw down, supaya kita bisa wind gitu. So ya, saya rasa itu aja. Mudah-mudahan udah cukup tercover semuanya sebagai review pertama nih ya, jam tangan Seiko Precise Sharp Edge. Kalau nggak salah nama Jepangnya Kurotobi SPB 307J1. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, boleh tulis komen di bawah. Link dari jam tangan ini juga akan saya taruh di bawah. Cek aja yang penasaran, harga dan lain-lainnya ya, yang masih belum sempat saya cover. So, sampai di sini dulu videonya. Saya Leo and see you.